Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayu Purnamasari Triana Agustin dengan NIM 2412522427. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karbohidrat. Karbohidrat yaitu adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana karbohidrat itu dapat berupa polisakarida, aldehid, maupun keton. Karbohidrat memiliki peran penting dalam sistem biologis, terutama sumber energi utama makhluk hidup. Seseorang ahli kimia itu berpendapat bahwa pada molekul glukosa, kelima atom karbon yang pertama dan atom oksigen dapat membentuk cincin segi enam yang disebut dengan piran, dan ada cincin segi lima yang disebut dengan furan. Untuk jenis sakarid 4 yaitu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang pertama yaitu ada monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana sesuai dengan rumus kimia umumnya, yaitu CH2O, dan disebut juga dengan gula sederhana, di mana mono itu satu dan sakarida itu gula, di mana terbentuknya disakarida, oligosakarida, dan polisakarida itu di monosakarida. Monosakarida itu mengandung 3 sampai 7 atom karbon dan berfungsi sebagai blok bangunan untuk molekul yang lebih besar. Pada gambar tersebut, monosakarida itu terbagi menjadi 3 contoh, yaitu ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Untuk yang galaktosa, dia itu terbentuk oleh cincin glukosa, di mana gugus hidroksilnya ini dia itu berada pada karbon nomor 4 dan pada posisi bawah. Sedangkan untuk galaktosa, cincin glukosa atau gugus hidroksil atau OH-nya ini dia itu pada atom karbon nomor 4 dan berada pada posisi atas atau aksial. Selanjutnya yaitu ada glukosa. Salah satu monosakarida terpenting yang disintetis selama fotosintesis dan berfungsi sebagai bahan bakar dan sumber energi. Disimpan sebagai glukogen, polimer pada hewan dan sebagai pati pada tumbuhan. Glukosa adalah salah satu produk utama fotosintesis dan memulai respirasi seluler pada prokariot. Selanjutnya yaitu ada galaktosa. Galaktosa adalah jenis gula yang kurang manis dibandingkan glukosa dan tidak terlalu larut dalam air. Galaktosa lebih banyak ditemukan pada disakarida laktosa atau gula susu. Galaktosa diklasifikasikan sebagai monosakarida, aldosa, heksosa, dan merupakan gula pereduksi, di mana pada gambar galaktosa tersebut, dia itu termasuk dalam bentuk gambar piran. Untuk selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu ada fruktosa atau lelulosa, di mana adalah gula monosakarida yang terdapat pada buah, madu, dan beberapa sayuran. Fruktosa biasanya ditemukan bersama glukosa dalam sukrosa. Selama pencernaan, sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Rasa fruktosa lebih manis dibandingkan gula biasa dan memiliki indeks glikemik rendah. Indeks glikemik rendah ini yaitu merupakan nilai yang mengukur seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi, sehingga sering direkomendasikan untuk penderita diabetes. Metabolismenya ini melibatkan fosfolisasi serta beberapa tahapan enzimatik di hati. Untuk fruktosa tersebut, dia ini strukturnya ini menunjukkan bentuk siklik beta fruktosa. Cincinnya terdiri dari 4 atom karbon dan 1 atom oksigen.
Untuk jenis karbohidrat yang kedua yaitu ada disakarida. Disakarida terdiri dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik yaitu adalah gambar O eh, pada setiap sukrosa dan laktosa seperti ini. Ikatan ini itu dibentuk oleh sebuah reaksi kondensasi yang terjadi antara kedua unit gula sehingga mengakibatkan hilangnya atom hidrogen dari satu monosakarida dan gugus karboksil dari lainnya. Disakarida dipecah menjadi dua monosakarida di usus kecil selama proses pencernaan. Disakarida yang lain ada dalam alam yaitu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Untuk contoh disakarida yang pertama yaitu ada sukrosa, di mana sukrosa itu adalah disakarida yang dikenal karena perannya dalam nutrisi manusia. Sukrosa disintetis melalui proses fotosintetis untuk menyediakan energi dan atom karbon untuk disintetis senyawa lain dalam tanaman. Di mana pada gambar sukrosa ini dia itu diikat dengan ikatan glikosidik yaitu pada gambar O ini dan sukrosa itu terikat antara glukosa dan fruktosa. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh dari disakarida yaitu ada laktosa. Laktosa adalah salah satunya gula atau karbohidrat yang signifikan yang berasal dari hewan. Laktosa adalah disakarida yang terdiri dari galaktosa dan glukosa yang terikat melalui ikatan glikosidik. Kalau maltosa yaitu adalah reaksi dua molekul glukosa dengan ikatan glikosidik. Biasanya maltosa itu ditemukan dalam sereal mentah, sayuran dan produk sayuran buah-buahan, almond, serta ayam, ataupun berasal dari hidrolisis amilosa dan amilopektin atau pati yang berasal dari sumber makanan. Untuk selanjutnya, contoh disakarida yang terakhir yaitu ada trehalosa yang biasanya itu digunakan untuk melindungi protein dan biomolekul lain dalam kondisi stres sangat tinggi dan sangat rendah suhu selama dehidrasi atau di bawah tekanan osmotik. Trehalosa dapat disintetis oleh jamur, tumbuhan, dan hewan invertebrata. Trehalosa memiliki keuntungan tambahan sebagai antioksidan. Untuk jenis yang ketiga yaitu ada oligosakarida, di mana oligosakarida yaitu adalah karbohidrat dengan derajat polimerasi 2 sampai 10 yang mencangkup galakto oligosakarida, fruktosa oligosakarida, dan mana oligosakarida. Senyawa ini itu tidak dapat dicerna oleh enzim pankreas maupun usus, namun dia itu larut dalam etanol. Jenis oligosakarida yang umum ditemukan dalam kacang-kacangan dan biji-bijian tumbuhan meliputi rafinosa, stakiosa, dan fabaceosa. Di mana kalau rafinosa adalah trisakarida yang terdiri dari galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Untuk rafinosa ini, dia itu gambarnya seperti seperti ini rafinosa, di mana dia terdiri dari satu galaktosa, satu glukosa, dan satu lagi itu fruktosa. Sedangkan kalau stakiosa adalah tetrasakarida non produksi yang ditemukan bersama-sama dengan rafinosa dalam kacang-kacangan dan tanaman, di mana
Kalau stakiosa, dia itu dari 4 unit monosakarida, di mana di mana 2 unit itu galaktosa, 1 unit glukosa, dan 1 unit lagi itu fruktosa. Untuk selanjutnya yaitu ada pengertian dari polisakarida. Kalau polisakarida itu memiliki lebih dari 2 ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat kompleks yang terdiri dari ratusan hingga ribuan unit monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosida. Mereka itu dapat memiliki struktur linier seperti selulosa dan amilosa atau bercabang seperti amilopektin dan glikogen. Polisakarida dia itu tidak larut dalam air, namun dia itu memiliki rasa. Contohnya polisakarida itu meliputi pati, glikogen, selulosa yang berfungsi sebagai sumber energi dan struktur pada tanaman hewan. Untuk jenis sakarida itu juga digolongkan berdasarkan gugus karbonil atau strukturnya, di mana dia itu ada aldosa. Aldosa itu memiliki gugus karbonil terminal, yaitu O rangkap CH yang disebut dengan gugus aldehid. Contoh aldosa itu ada glukosa, galaktosa, dan ribosa. Untuk jenis karbohidrat berdasarkan strukturnya, yang kedua yaitu ada ketosa, di mana ketosa itu mempunyai gugus karbonil C rangkap O di tengah-tengah yang berikatan dengan karbon lainnya yang disebut dengan keton. Contoh ketosa yaitu ada fruktosa dan ribulosa. Untuk menentukan kalau suatu bahan ataupun makanan itu memiliki karbohidrat atau tidak, kita itu dapat melakukan identifikasi uji. Yang pertama yaitu ada uji molis. Di mana uji molis itu adalah uji karbohidrat yang paling sensitif. Prinsip kerja dari uji molis yaitu adalah reaksi alfa netol plus H2SO4 pekat akan membentuk atau menghasilkan warna ungu pada turunan fruktal. Hasil uji molis akan berubah menjadi warna ungu, di mana pada uji molis itu asam sulfat dia itu asam sulfat dia itu akan memecah empat atau mengisomerasi glukosa menjadi fruktosa. Kemudian dari H2SO4 dia itu akan menarik air dari fruktosa sehingga itu kehilangan 3H2O. Setelah dehidrasi, sisa struktur membentuk cincin furan atau hidroksimetil furfural. Senyawa inilah yang dinamakan dengan uji molis yang membentuk cincin berwarna ungu. Untuk uji yang kedua yaitu ada uji Benedict akan menunjukkan hasil positif ketika adanya perubahan warna dari sampel biru jernih menjadi warna merah bata atau endapan berwarna merah bata. Terjadinya perubahan warna pada sampel karena terbentuknya endapan merah bata sebagai hasil reduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ oleh suatu gugus aldehid atau keton bebas yang terkandung dalam gugus reduksi yang berlangsung dalam suasana basa. Sifat basa yang dimiliki oleh reaksi Benedict ini karena adanya senyawa natrium karbonat. Untuk selanjutnya yaitu ada identifikasi uji barcode, di mana pada uji barcode itu digunakan untuk mengidentifikasi
monosakarida berdasarkan kemampuan mereduksi ion Cu+ menjadi Cu2O yang tampak sebagai endapan merah. Monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dia itu akan menghasilkan endapan merah pada dasar tabung sehingga disakarida itu, sedangkan kalau disakarida itu tidak, di mana pada reaksi uji Barfoot tersebut, ion Cu2 ini dalam larutan akan tereduksi menjadi Cu2O, muncul sebagai endapan merah yang menandakan bahwa gugus adanya pereduksi. Selanjutnya yaitu bahan yang mengandung polisakarida yaitu amilum ataupun pati. Hasil uji iodin berupa warna dari warna jingga atau warna alami iodin menjadi warna biru kehitaman atau biru keunguan. Pada gambar reaksi tersebut, di mana I2 itu dia itu tidak larut dengan baik dalam air sehingga ditambahkan dengan Ki untuk membentuk ion triiodida atau I3-, di mana ion I3- ini dapat masuk ke dalam struktur helix amilosa, membentuk kompleks amilosa iodin yang memiliki warna biru kehitaman. Untuk untuk selanjutnya yaitu ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini digunakan untuk membedakan aldosa dan ketosa. Ketosa itu seperti fruktosa, dia itu lebih cepat terhidrilasi oleh HCl dan bereaksi dengan resosinol membentuk kompleks berwarna merah ceri. Jika warna merah ceri ini muncul pada sampel, maka sampel tersebut itu mengandung fruktosa. Tetapi jika sampel itu tidak memunculkan warna merah ceri, maka dia itu kemungkinan mengandung aldosa seperti glukosa, manosa, ataupun galaktosa. Pada reaksi uji Seliwanov ini pada gambar di mana ini itu termasuk ketosa. Nah, ketosa itu dia itu akan terdehidrasi menghasilkan hidroksi simetil furfural atau HMP, di mana HMP ini ditambah dengan resosinol plus HCl, dia itu akan menghasilkan warna merah ceri. Untuk uji selanjutnya yaitu ada identifikasi uji ozazon, di mana uji ozazon ini digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat berdasarkan bentuk kristal. Ozazon terbentuk akibat reaksi gula reduksi dengan fenilhidrazin. Glukosa, fruktosa, dan manosa menghasilkan kristal berbentuk jarum. Maltosa menghasilkan kristal seperti bunga matahari, dan laktosa menghasilkan kristal berbentuk bubu. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.